Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngecarita lagi bareng Bocan. Ngecarita kayak mau diceritain apa gitu ya. Karena di video kali ini Bocan mau cerita pengalaman nginep di Movenpick Carita yang baru aja buka. Ini udah banyak Bobers yang request dan nungguin review Movenpick versi Bocan seperti apa. Pokoknya jangan skip videonya karena kita bakalan seru-seruan di hotel ini. Dan ini dari luar bangunannya kelihatan megah banget ya Bobers. Ini tuh katanya hotel bintang 5 terbaru yang ada di wilayah Carita. Jadi masuknya tuh udah bukan Anyer. Carita tuh agak lebih jauh, deket-deket sama Novus Jiva gitu deh Bobers lokasinya. Dan untuk perjalanannya kalau dari Jakarta sih kayaknya lebih deket ya Bobers. Cuma karena Bocan tuh dari Bogor, jadi kita lewat Jagorawi terus lanjut Cijago ya, yang nanti nembusnya ke mana gitu lah ya. Pokoknya selama perjalanan dari Jagorawi sampai tol ke Anyer maksudnya ke Serang itu habis sekitar 136.000 ya kalau nggak salah. Pokoknya sekitar segitu deh Bobers biaya tolnya. Dan untuk lama perjalanannya itu sekitar Bocan sih 3,5 jam ya. Ini kita udah masuk ke wilayah Tangerang setelah lepas dari Jagorawi, terus masuk Cijago, terus masuk lagi ke wilayah Tangerang. Dan kayaknya kalau dari Jakarta sama kayaknya Anyer Carita tuh jadi favoritnya liburan orang-orang yang tinggal di Jakarta sama yang tinggal di daerah Tangerang ya, karena deket gitu kan. Dan untuk perjalanan kemarin ini kita bawa Aion ya. Tuh, ini Bocan suka banget bawa Aion karena dia lega. Walaupun seatnya tuh cuma 5 kursi. Cuma 5 kursi dan belakang tuh udah gak bisa dijadiin kursi ya, karena belakang tuh jadi bagasi. Tapi bagasinya tuh gede. Tapi walaupun gitu seat di tengahnya tuh area kakinya tuh lebar Bobors. Terus ini kita naik mobil listrik jadi hemat BBM. Dan sebelum berangkat kita pasti udah cas full ya mobilnya, udah 100%. Terus pas sampai ke Anyer itu masih banyak lah Bobors. Dan ini kita udah exit di tol Serangnya nih. Tuh, kita udah sampai di Serang. Dan dari Serang ini sampai ke Caritanya tuh masih sekitar 1 jaman lagi ya. Ini keluar di tol Serang Barat. Katanya ada yang lagi dibenerin di Serang Timur gitu. Jadi diarahinnya tuh lewat tol Serang Barat. Dan selepas tol Serang Barat ini kita lewatin jalan nasional. Ini tuh jalanannya ngebul banget ya. Kasian sih Bocan kalau sama warga di sekitar sini, karena ini tuh full banyak dilewatin truk-truk yang habis dari pabrik dan mau masuk ke tol Serang tadi. Jadi jalanannya tuh selalu ngebul banget. Dan setelah 3 tahun gak ke daerah sini, ini Bocan notice banget sih ada perubahan yang lebih baik karena jalanannya tuh lebih lebar. Dulu tuh ini gak selebar ini jalanannya, terus sekarang juga jalanannya kayak lebih mulus Bobors. Kalau dulu tuh lebih sempit, terus juga kadang ada lubang. Dan kayaknya pas beberapa tahun lalu gitu ya, pas terakhir kemarin tuh mungkin itu masih dalam tahap proses perbaikannya ya Bobors. Nah sekarang hasilnya udah mulai kerasa nih, udah mulai kelihatan. Oke, ini kita makan dulu ya. Jadi kita makan siang dulu karena Bocan tuh berangkat dari rumah jam 10 pagi. Ini kita makan siang di Pondok Ikan Bakar BM. Nah ini penampakannya karena pas banget si baby lagi tidur. Ini enaknya naik mobil listrik tuh gini Bobors. Jadi kalau misalnya kita mau turun di mobil ada orang, itu dia tetap nyala AC-nya. Nah tuh si bayi tuh masih enak tuh, bisa tidur di sana ditinggal. Tapi itu dipantau juga ya. Jadi kita pakai handphone gitu. Nah ini untuk makan siangnya kita makan seafood, udah pas kan. Nah ini nih kita pantaunya tuh jadi nyalain 2 handphone video call. Jadi kalau misalnya si bayinya nangis kita langsung buru-buru ke mobil. Nah ini tuh tempat makan favorit Bocan dari pertama kali ke Anyer karena ini harganya masih ramah kantong banget ya Bobors. Ini makan sebanyak ini nih ya, kangkung, ikan, cumi, udang itu cuma 350-370 gitu deh. Dan rasa makanannya udah approve banget. Terus sepanjang Anyer sampai ke Carita itu tuh banyak banget nih Pondok Ikan Bakar BM. Jadi kalau nggak salah tuh udah ada 3, terus dia akhirnya sekarang nambah lagi ada BM Sea View sama BM Mountain View. Kalau yang BM biasa itu
makanannya ini ya Bobors tempat makannya tuh kayak yang ya udah biasa aja lesehan gitu, tapi yang BMC View, BM Mountain View tuh kayak dibikin ala-ala lebih Gen Z. Dan kita lanjut lagi perjalanannya, ini udah deket nih ya Bobors tuh, tadi Bobors bisa lihat sisa range-nya berapa. Dan ini kita udah mau masuk ke wilayah Caritas ini Bobors tuh. Jadi lokasi si Mövenpick ini sekitar 5 menit 10 menit dari Novus Jiva, bahkan bangunan Novus Jiva aja tuh kelihatan dari hotel Mövenpicknya. Dan sebelum kita masuk ke dalam, ini Bocan kasih lihat drone view-nya dulu ya. Tuh dari luar bangunannya tuh kayak mentereng banget gitu. Dan Bocan bingung ya, di sebelahnya tuh kayak kantor atau apa gitu. Mungkin Bobors yang orang sana bisa kasih tahu itu sebelahnya apa, karena dia ada penyewaan kapal terus dia kayak kantor gitu deh. Nah, kita langsung masuk aja ya Bobors. Ini hotelnya kemarin pas Bocan nginep itu masih soft opening, katanya sih grand openingnya itu di 17 Mei, berarti besok ya. Nah, ini kita masuk, terus Bobors ambil karcis parkir, nanti minta daftarin ke resepsionis. Tapi ini anehnya nih ya, kalau kita daftarin sekali terus nanti keluar, terus nanti ambil lagi, itu daftarin lagi. Jadi kalau misalnya Bobors keluar berkali-kali, Bobors harus selalu daftarin. Agak ribet sih ya, karena biasanya tuh di hotel lain daftarin tuh ya cukup sekali aja gitu kan, nggak perlu yang tiap keluar masuk daftarin lagi. Jadi Bobors jangan lupa itu. Cuma mungkin masukan buat ke hotelnya mungkin bisa dibikin sistemnya lebih smooth ya. Jadi jangan ngerepotin tamu gitu kan. Dan kita langsung masuk aja di sini area drop off-nya. Megah banget ya Bobors, dari ceiling-nya, dari pilar-pilarnya ini kelihatan wow gitu kan ya, cocok sama brandingnya mereka sebagai hotel bintang 5 terbaru. Kali ini Bocan berangkatnya cuma berlima aja tanpa Neni, karena mikirnya ini jalan santai nih, nggak yang banyak nggak yang banyak aktivitasnya, bisa dihandle sendiri, jadi kita jalan berlima. Terus kita udah selesai pindahin barang, udah minta luggage tag ya. Terus lanjut ke parkiran. Tapi ini sebelum ke parkiran Pak Su rekam dulu sebentar biar Bobors bisa lihat hotelnya dari fasad luar, dari drone view. Pokoknya hotelnya tuh emang megah banget. Dan di sana kelihatan pemandangan gunung ya Bobors. Jadi yang di belakang pemandangan gunung, yang di depannya ke pantai. Dan semua kamar di Mövenpick Carita ini dia tuh menghadap ke laut ya. Jadi Bobors nggak perlu khawatir takut nggak dapet kamar yang sea view, karena semua kamarnya tuh emang udah dibikin ke sea view. Dan kita ke parkirannya di sebelah sini. Jadi parkirannya itu ada colokan Epic. Cuma karena range-nya masih banyak jadi nggak usah. Mendingan kata Pak Su mendingan ngecas di rumah aja, lebih murah. Nggak tahu nih, katanya logikanya Pak Su tuh kalau naik mobil listrik dia tuh kayak lebih Bobors, kayak lebih mikirin hitung-hitungannya banget gitu, kayak nggak berani ngebut, takut range-nya berkurang. Padahal kan sebenarnya kayak lebih hemat ya, tapi dia malah lebih santai banget kalau naik mobil listrik ini. Dan kita udah ke parkiran, terus ada akses lift untuk menuju ke lobbynya, dan ini area lobbynya. Kemarin Bocan nginep itu pas weekend, hari Sabtu ke Minggu, dan hotelnya penuh banget. Ya penuh sih, tapi nggak yang banget. Mungkin bisa lebih penuh lagi ya, tapi ini udah termasuk penuh. Ini kita duduk dulu untuk nunggu check-in, dan kemarin check-innya agak lama karena ini antri banyak, dan padahal tuh resepsionisnya udah 4 orang tuh ya Bobors, udah berjejer. Resepsionisnya udah ada 4 yang layanin, tapi antriannya tetap panjang. Nah, salah satu yang bikin antriannya tetap panjang itu adalah karena ada beberapa yang mereka tuh belum booking lewat OTA atau belum bayar langsung gitu loh Bobors. Jadi pas nyampe ke resepsionis tuh kayak proses payment lagi, isi lagi. Biasanya kan kalau kita udah booking lewat OTA kan cuma registrasi doang ya. Nah ini banyak tamu tuh yang belum booking, maksudnya udah booking tapi belum settle gitu loh. Jadi bikin antriannya tuh lama gitu. Jadi bikin prosesnya lama dan jadi antri. Makanya saran Bocan ya sebelum Bobors stay di sini, mendingan booking lewat OTA. Kemarin Bocan tuh bookingnya lewat tiket.com, dan Bocan ambil tipe kamar junior suite, itu harganya 3,6 juta untuk weekend, udah termasuk sarapan untuk 2 dewasa sama 1 anak. Dan dari lobby kita bisa lihat pemandangan laut. Udah gak sabar ya pengen ke pool sama pengen ke pantainya. Jadi ini pemandangannya bagus nih dari lobby. Kalau ke sana ngadep gunung, ke sebelah sini ngadep laut. Pokoknya semua kita nengok view-nya bagus. Cuma sayangnya kemarin pas lagi agak antri aja jadi lama. Dan ini setengah jam
Ini setengah jam loh Bobors check innya, padahal udah booking gitu ya, tapi setengah jam. Tapi udahlah, maklum aja karena masih antri, karena lagi rame, lagi viral hotelnya. Dan udah selesai, kita sekarang langsung menuju ke kamar. Untuk kamarnya Bocan ada di lantai 10, jadi kita naik lift di sebelah sini. Terus juga udah infoin nomor kamarnya ke bellboy, ke concierge, biar bisa nanti dikirim barangnya ke kamar. Dan untuk liftnya ini dia pakai access card ya, jadi tidak sembarangan orang bisa asal mencet-mencet ke lantai-lantai tertentu karena sesuai dengan kunci kamarnya. Nah, kamar Bocan ada di 10-18 di paling ujung. Udah ada petunjuknya, gampang banget. Dan ini lorongnya pinter ya Bobors, dia dibikin pakai bata expose tapi diselingin sama jendela-jendela kaca seperti ini tuh. Jadi lorongnya tuh nggak cuma unik dan cantik, tapi emang bisa mengekspos pemandangan di sekitarnya. Dan kita langsung masuk menuju ke kamar. Ini adalah tipe junior suite. Tadi Bocan udah infoin harganya 3,6 juta. Bocan kemarin pesennya lewat tiket.com, tapi pastinya harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung okupansi. Biasanya hotel kalau pas lagi rame agak jual mahal kan ya rate-nya. Dan saran Bocan kalau misalnya Bobors mau nginep di sini, bookingnya dari jauh-jauh hari biar dapat harga yang nggak terlalu tinggi. Nah, ini kamarnya bagus banget. Kamarnya tuh luas dan semua kamar menghadap ke laut. Terus pemandangannya di sana gunung, di sini laut. Terus di tengah sini ada satu ranjang. Ini tuh twin bed tapi disatuin Bobors. Jadi ranjangnya tuh lebar banget. Dan mereka ini nggak nyediain extra bed ya. Jadi kalau misalnya Bobors orangnya agak banyak, mungkin bisa pesen 2 kamar yang connecting room, karena mereka banyak punya tipe connecting room, cuma mereka nggak nyediain extra bed. Ini mereka bisa ngumpet dan ternyata ini pintunya bisa dibuka dong. Nah, ini nih tuh bisa digeser pintunya Bobors. Jadi kita bisa lihat pemandangan laut di semua, pokoknya kamarnya bagus deh. Semua pemandangan tuh bisa kelihatan dari sini. Di sana laut, di kiri laut, di kanan gunung. Bobors mau nengok kemana aja tuh view-nya bagus. Terus kita lihat lagi fasilitas lainnya. Jadi di tengah sini kan ranjang, terus di samping sana tuh ada 2 kursi dan di depannya Smart TV. Smart TV-nya udah lebar banget, cukup lebar lah ya Bobors. Nah, ini kita lihat pemandangan sebelah sini. Tuh, di sana kelihatan sawah sama gunungnya. Kalau ini view-nya sunrise, kalau yang di laut itu view-nya sunset Bobors. Jadi beneran cakep sih ya. Mau nengok kemana aja tuh bagus. Dan ini kan bangunan baru, terus mereka juga bikin bangunannya tuh nggak asal-asalan. Jadi bangunannya tuh bagus Bobors. Nah, sekarang kita lihat area di sebelah sini, ini buat nyimpen barang-barang. Cuma ini yang mau Bocan mention adalah untuk tipe junior suite, yang mana itu junior suite tuh agak bukan tipe standarnya ya Bobors, satu tingkat di atasnya gitulah. Tapi untuk kulkasnya dia masih pakai chiller, yang mana kalau chiller kan beda ya dinginnya sama mini kulkas. Terus mereka juga cuma sediain tekol listrik tanpa mesin kopi. Biasanya untuk di tipe junior suite, termasuk di Novus Jiva ya, untuk yang tipe batap di luarnya aja tuh dia udah ada mesin kopi, tapi untuk yang si Movenpick ini dia nggak ada mesin kopi, sama dia masih pakai chiller gitu. Terus kamar mandinya luas banget, memanjang gitu. Cuma lagi-lagi amenitiesnya ini masih standar. Amenitiesnya tuh masih standar yang gitu doang. Terus mereka kan nyediain bathtub nih yang Bobors, tapi mereka nggak nyediain bath salt, nggak nyediain bubble bath, nggak nyediain loofah. Sayang banget mereka nggak nyediain tuh set buat berendam, karena ini padahal ini bathtubnya tuh udah kayak enak banget gitu kan ya buat relax, nyalain air terus berendam sambil lihat pemandangan laut. Orang pasti bakalan happy banget berendam di sini. Cuma sayangnya mereka nggak support dengan menyediakan amenities yang tadi Bocan mention itu. Harusnya sih ditambah, apalagi ini adalah tipe junior suite-nya gitu ya, bukan tipe deluxe biasanya. Dan by the way, untuk fasilitas bathtub ini semua kamar di Movenpick Carita ada bathtubnya. Jadi Bobors nggak perlu khawatir, semuanya dapat bathtub. Cuma bedanya pasti di ukuran luasnya ya Bobors. Dan di sebelah sini area balkonnya pemandangannya bagus banget. Terus disediain kursi sama disediain jemuran juga. Pasti happy banget ya, ibu-ibu tuh nggak perlu pusing jemur baju renang di mana kalau habis main air, karena hotelnya mendukung banget untuk kita basah-basahan. Sayang banget kalau misalnya Bobors nginep di sini tuh nggak nyebur, nggak main ke pantai. Sayang banget karena ini fasilitasnya asik tuh ya. Ini ada mini water park. Ini kolam anaknya tuh Bobors ada water parknya. Terus untuk kolam dewasanya itu panjangnya sekitar 70 meter. Jadi jadi panjang. Jadi panjang banget Bobors, berenangnya dari ujung ke ujung capek bebas deh.
Dan ini abis hujan, cakep banget view-nya. Sayang ya mereka nggak bikin untuk kamar yang tipe mountain view gitu kan. Tapi mungkin pertimbangannya kalau kamar menghadap jalan takutnya mereka berisik sih ya Bobors. Karena benar-benar aksesnya tuh di pinggir jalan. Kalau yang si Novus Jiva kan dia bikin tuh ya mountain view sama ocean view. Cuma kalau Novus Jiva kan agak ke dalam gitu, jadi nggak benar-benar pinggir jalan, jadi nggak berisik orang. Kalau ini takutnya mungkin berisik, mungkin ya, ini nebak-nebak aja sih. Dan kita mau jalan-jalan abis room tour, kita langsung aja ya cobain fasilitas kolam berenangnya. Ini Bocan udah gak sabar banget. Sebenarnya tuh tadinya Bocan mau nginep itu nanti gitu, nunggu fasilitas mereka siap semua. Karena kalau sekarang pas kemarin Bocan nginep itu mereka kids playground yang indoornya tuh belum jadi Bobors. Jadi fasilitasnya hanya kolam renang, terus outdoor playground sama pool ini, sama pantai ini. Sayang aja kids playgroundnya tuh padahal bagus banget tuh yang indoornya, cuma dia belum jadi, katanya baru jadi di akhir Juni. Cuma karena udah banyak banget Bobors yang ayo dong Bocan review, ayo dong Bocan ke Movenpick, ayo dong Bocan itu ada hotel bintang 5 baru di Carita bla bla bla. Jadi akhirnya ya udah kita ke sini aja sekarang. Nanti mungkin next time kita bakalan balik lagi ke sini. Nah ini kolam anaknya nih, ada ember tumpah, ada perosotan, ada terowongan muncrat. Pokoknya seru deh Bobors. Dan ini tuh gede ya, jadi walaupun orangnya banyak gitu, kita nggak perlu yang takut guzuk ketemu orang, dikit gerak ketemu orang. Enggak, ini kolamnya gede, jadi enak berenangnya tuh leluasa walaupun kondisinya pas lagi rame. Cuma nggak tahu nih kalau long weekend bakalan serame apa, karena ini hotelnya lagi viral banget. Dan ini ada ember tumpah, perosotannya ada beberapa, ada ini yang kembar, terus ada yang samping sana, dan kedalamannya tuh sekitar 50 cm deh. Pokoknya anak Bocan yang bontot aja tuh dia udah cukup tinggi gitu untuk berdiri di sini, untuk jalan-jalan di sini. Kedalamannya tuh buat anak Bocan sekitar di dada deh Bobors. Tuh ya, ini dia tuh udah berani naik ke tangga sendiri, perosotan sendiri. Dia tuh ngikutin si kakaknya loh, ngikutin si Masernya. Masernya itu kan petakilan banget ya, yang lari ke sana sini. Dan dia kayak anak gede minta ikutan kayak gitu. Dan kita udah berenang di pool. Sekarang Bocan mau kasih lihat akses ke pantainya. Jadi ini ada tangga, kita turun. Akses ke pantainya deket kok ya, nggak yang harus jalan jauh banget, nggak. Terus sebelum masuk ke tangga itu juga ada kayak kolam sama ada shower. Jadi Bobors habis dari pantai ya cuci dulu. Nah ini suasana sore menuju sunsetnya tuh. Cuma sayang ini tuh mendung Bobors. Kalau pas lagi cerah kita tuh bisa dapat golden sunset dan bisa lihat gunung Krakatau atau gunung apa deh. Entah bukitnya, entah gunung Krakatau ya, pokoknya bisa kelihatan gunung Krakataunya itu deh. Nah ini kita main pasir sebentar. Terus untuk ombaknya kalau pas sore dia airnya tuh surut ya, jadi kita nggak dapat ombak. Dan di tengahnya tuh kayak ada tanggul gitu Bobors, jadi airnya nggak langsung kenceng gitu. Cuma nih di depan pantainya tuh kalau misalnya agak kesana itu dia banyak karang. Jadi Bobors kalau misalnya mau berenang ya paling cuma di pinggir-pinggir sininya aja, nggak yang nyampe sana gitu kan ya. Tapi serem juga ya. Enakan berenang di kolam renang aja deh, udah nggak usah berenang di pantai-pantai kalau misalnya nggak bisa berenang. Nah ini kita udah main ke pantai, balik lagi ke kolam renang karena udah mulai sore dan kayaknya serunya mainnya di kolam renang aja nih Bobors. Tuh di sini tuh banyak sunbed, terus pokoknya lagi rame banget staffnya. Staffnya bolak-balik bawain handuk. Terus untuk pool barnya juga rame. Kita pesen makanan aja tuh bisa 30 menit lebih, bisa 40 menitan deh. Ini Bocan pesen dari masih ada matahari, baru di serve itu pas udah gelap. Tapi mereka minta maaf sih ya, mereka bilang katanya lagi rame gitu. Ya udah kita maklumin aja. Dan harga makanannya kalau menurut Bocan ya mahal sih ya Bobors. Itu kentang gorengnya aja 70 ribuan belum sama pajak. Terus kopinya kalau nggak salah kemarin berapa ya, 70, pokoknya di atas 50 ribuan deh Bobors. Harga makanannya lumayan mahal. Mungkin sesuai brandingnya karena mereka katanya hotel bintang 5 kan. Jadi tapi hotel bintang 5 jangan matokin harga makanan mahal dong ya. Yang penting servisnya. Oke, kita udah selesai makan. Poolnya tuh udah mau tutup gitu. Poolnya katanya tutup jam 7 atau jam berapa gitu. Terus akhirnya kita balik ke kamar. Dan ini suasana di
pencahayaan di dalam kamarnya Bobors tuh oke banget, nuansanya bagus, dinding kayunya bikin kerasa ala-ala Japandi tapi pencahayaannya tetap terang bagus. Dan kita mau makan malam di mana? Di BM lagi. Dan Bocan happy banget karena ternyata di depan si Movenpick-nya itu ada BM yang Mountain View. Nanti kita lihat ya. Tapi sambil jalan ini Bocan kasih lihat pencahayaan di lobbynya. Terus ini ada lounge. Terus ini masih banyak orang yang yang nunggu di lobby, mungkin mereka mau habis dinner atau mau berangkat dinner juga ya Bobors. Nah ini Bocan udah nyampe bawah ternyata lupa karcis parkirnya ketinggalan di kamar, akhirnya naik lagi. Oke, kita lanjut. Ini suasana di BM Mountain View-nya Bobors. Kalau pas siang ini tuh makan malamnya pemandangannya ke sawah. Jadi restorannya tuh view-nya menghadap ke sawah. Dan ini sambelnya enak banget Bobors, yang belum pernah harus cobain deh, ini enak banget. Dan malam ini kita pesen gurame ya. Kalau tadi siang kita pesen ikan kue, nah malam ini kita pesen gurame. Terus ini kita pesen kopi juga, kopi lagi. Tadi padahal di pool udah ngopi, tetap ngopi terus. Nah ini kita makan malam, terus balik ke kamar dan selamat pagi. Suasana pagi harinya bisa lihat sunrise berlatarkan gunung dan perbukitan, terus kelihatan sawah-sawahnya juga. Wih cakep banget. Ini Carita Anyer tuh bagus banget ya padahal ya Bobors. Mungkin makanya hotelnya mahal-mahal juga. Banyak yang komen ke Bocan katanya hotel di kawasan Anyer sama Carita tuh agak overpriced dibandingin sama hotel-hotel di wilayah Bandung ataupun Puncak gitu kan ya. Tapi Bocan nggak ngerti, mungkin karena di sini karena orang Jakarta dapat pantai bagus cuma di Anyer kali ya. Makanya mereka jual mahal atau gimana. Tapi sebenarnya mau harganya segimanapun yang penting tuh bisa bantu ekonomi warga sekitarnya sih, ya kan. Dan hari ini kita mau sarapan Bobors. Bocan mau infoin ya, untuk sarapannya ini anak usia 6 tahun ke atas itu udah kena charge di 199.000, dan untuk tambahan orang dewasanya itu di 388. Jadi kalau misalnya Bobors anaknya masih di bawah 6 tahun bisa tuh sarapannya gratis. Tapi untuk yang 6 tahun ke atas udah mulai kena charge tadi. Dan ini kita ini Bocan maksudnya nggak ngajak si kakak sarapan karena 200.000 makannya sedikit, sayang gitu kan ya. Jadi udah kita nggak ngajak si kakak sarapan. Bocan sarapan sama si Mas Ray sama si baby aja. Nanti si kakak kita ajak makan di BM Mountain View yang depan hotelnya itu. Dan kita langsung aja lihat menunya. Ini Pak Su pagi-pagi jam 6:30 gitu udah mulai ke bawah, kirain masih sepi Bobors, ternyata udah mulai rame. Kayaknya orang banyak yang mau start berenang karena kolam renangnya tuh semenyenangkan itu ya. Jadi kayaknya mereka pagi-pagi sarapan biar habis sarapan masih bisa sempat nikmatin fasilitas kolam berenang lagi. Nah ini kita langsung lihat aja menunya. Jujur menurut Bocan sih ini menunya sebenarnya sih oke ya. Dia ada ayam, ada daging, sama ada ikan gitu. Dari segi daging-dagingan hewaninya dia lengkap gitu ya. Cuma untuk harga di 388.000 untuk dewasa, ini sarapannya masih belum sebanding dengan harganya ya Bobors. Agak susah untuk nggak ngebandingin sama saingannya si Novus Jiva. Agak susah gitu kan, karena mereka sama-sama lokasinya deketan dan sama-sama sama-sama hotel bintang 5. Dan kalau di Novus Jiva itu harga sarapannya Bocan lupa tepatnya berapa, tapi Bocan suka sama si sarapannya Novus Jiva. Menunya tuh kayak lebih banyak. Nah kalau di Movenpick ini menunya sih nggak se-wow itu ya, nggak sebanding dengan harga yang dibanderol sama mereka nih. Bobors bisa lihat aja menunya. Jadi tadi ada satu stand tradisional, terus ada makanan western, tapi udah gitu aja. Terus kalau untuk pastry-nya ini enak sih, tapi ya paling yang bagus dari mereka nih pastry sama coklat fontaine-nya ini ya Bobors. Tapi kalau untuk pilihan kayak makanan beratnya menurut Bocan ini agak kurang. Dan ini ada waffle, ada pancake, terus ada pizza juga, ada pom-pom potato. Displaynya lucu sih pizzanya, muter-muter gitu terus anget terus. Dan ini makanan western sini Bobors di sebelahnya nih, pom-pom potato, kids corner ya tepatnya. Cuma kids cornernya kenapa chicken nugget sama sosis, kayak
apa ya, kita ibu-ibu di rumah aja tuh selalu mencoba menghindari anak-anak sarapan nugget sama sosis. Pasti harapannya kalau misalnya di hotel ada menu lain yang ramah anak, tapi jangan UPF food juga gitu ya Bobers. Kalau misalnya dia sosisnya homemade atau nuggetnya homemade ya masih oke lah, tapi ini enggak, ini nuggetnya nggak homemade, terus sosisnya juga nggak homemade, bahkan nuggetnya tuh agak keras. Jadi makanya yang Bocan bilang harganya agak overpriced, karena 200.000 gitu ya sarapan anak-anak, tapi mereka cuma nyediain nugget sama sosis doang. Apa bagusnya gitu kan. Oke, kita lihat lagi di sebelah sini ada buah-buahan, terus juga ada keju, ada cold cut gitu deh ya Bobers. Terus ini ada susinya sih standar aja. Agak susah ya Bobers, Bocan tuh kalau nggak banding-bandingin, karena ya pasti Bobers nonton Bocan tuh pengen tahu POV Bocan, karena Bocan udah pernah stay di hotel-hotel lainnya ya. Dan ini agak susah bandinginnya tuh karena apa? Karena kayak misalnya Marriott di Lampung, dia sarapannya tuh mahal juga, tapi menunya tuh enak dan sebanding gitu loh Bobers harganya. Tapi kalau untuk Movenpick ini Bocan kayak agak aduh ya gitu deh. Nanti Bobers rasain sendiri deh. Cuma catatan aja nih ya, ini mereka masih soft opening. Bocan nggak tahu nanti setelah grand opening akankah lebih baik atau enggak. Tapi semoga nanti setelah grand opening menunya bisa lebih variatif lagi. Terus ya is okay lah kalau misalnya dia mau patokin harga segini-segini, yang penting sebanding sama apa yang mereka kasih gitu kan. Nah kita balik ke meja, kita lihat ambil makanannya. Ini Bocan cobain sambal sama lalapannya, cari yang seger-seger gitu sebagai penyuka sambal. Ya lumayan sih sambalnya Bobors. Terus dagingnya enak. Kalau dagingnya enak, daging apa tadi namanya, kalian gitu deh, dagingnya enak. Terus ayamnya juga enak, ikan bumbu kuningnya juga enak. Terus ini ada nasi goreng kare, nasi goreng karenya juga enak makanannya. Nah ini ayamnya kita cobain satu-satu ya, karena sudah terlalu overweight. Jadi kita cobain makanannya tuh menunya dikit-dikit aja biar tahu rasanya doang. Nah ini ada hash brown, ada daging ham gitu. Terus ini jajanan pasarnya. Terus ini kopi ya. Jadi mereka punya mesin kopi Bobers, ada cappuccino segala macam. Terus untuk area restorannya ada yang indoor sama yang outdoor. Dan kita udah selesai sarapan. Kita lihat fasilitas lain yang ada di sini ya. Ini tuh ada tangga cantik banget sebagai akses dari lobby ke area restoran sama ke area poolnya. Terus di sini ada fasilitas gym. Gymnya lebar nih Bobers, tuh gymnya lebar. Jadi Bobers bisa enak olahraganya. Alat-alatnya juga cukup banyak. Dan selain itu mereka ada fasilitas kayak lounge gitu Bobers. Jadi ini ada biliar, ada tenis meja, dan Bobers bisa main di sini, bisa main catur segala macam dengan syarat minimum spend 300.000. Pesan minuman atau makanan di sini 300.000 gitu sih. Nah itu lagi yang agak kurang kalau di Novus. Berarti dia nanti si Movenpicknya ngomong ojo dibanding-banding kayak, tapi nggak mungkin kan, nggak dibanding-bandingin. Pasti sebagai customer tuh kita akan banding-bandingin. Kayak misalnya di Novus Jiva ada game room dan itu gratis, nggak ada minimum spend atau apa. Cuma kalau di sini ada lounge, ada permainan macam-macam, tapi tetap harus belanja 300.000. Nah ini kita lihat area kolam renangnya lagi. Ini udah sekitar jam mau check out, jadi udah mulai sepi. Kalau pas pagi ini rame sama kayak kemarin sore Bobors. Tuh ya, kalau pagi ini tuh kita nggak kepanasan. Jadi kan mataharinya dari belakang hotel tuh. Jadi kalau misalnya Bobors berenang tuh masih jam 8, jam 7-an itu bisa berenang tanpa kepanasan langsung kena matahari. Cuma kalau udah di atas jam 9, udah di atas jam 10 itu udah siap-siap panas aja. Cuma nggak apa-apa ya, kita kan memang pergi ke pantai untuk cari panas-panasan, untuk cari sinar matahari. Nah ini abis sarapan jam 10-an Bocan langsung ganti baju, kita berenang lagi. Tuh kita puas-puasin main air di sini sebelum check out, karena emang seru banget nih Bobors. Pokoknya anak Bocan tuh happy banget deh. Kayaknya bakalan kemari lagi nanti sama rame-rame gitu ya, sama keluarga besar, dan nggak pakai konten, kita mau quality time aja. Kalau kali ini emang konten dengan tujuan ngasih review ke Bobors, tapi sambil kita happy juga kan. Sayang ya kalau cuma nge-review tapi nggak ikut happy
Nah ini kita perosotan berkali-kali, terus berenang di kolam dewasanya juga, terus tapi anak bocah nggak mau ke pantainya Bobers, mereka cuma mau main di sininya aja. Terus di sini tuh juga ada activity kayak water sport ya, kayak misalnya Bobers mau naik jet ski, mau naik banana boat. Nah ini harganya segini nih, nanti Bobers bisa lihat, bisa nilai sendiri harganya. Tapi emang untuk water sport kalau di Anyer atau di semua hotel emang harganya pasti lebih mahal kalau dibandingin kita bayar langsung ke si penyedia jasanya itu ya. Nah ini pantainya kalau pas sore, ini kalau pas pagi maksudnya pantainya kalau pas pagi ombaknya lebih kenceng, jadi lebih enak kalau misalnya mau main-main. Cuma ya lebih panas aja sih. Pokoknya kita pindah-pindah deh dari ujung ke sana, ujung ke sini. Anak-anak tuh happy banget Bobors berenang di sini. Dan selesai sudah akhirnya review Movenpick Carita dari Bocan. Sekarang kita mau pulang. Kemarin tuh masih sisa 400 kilometeran, makanya Pak Su nggak ngecas di hotelnya karena ya katanya lebih murah di rumah kan. Nah terus udah di Jagorawi kita pakai, udah di Jagorawi, range-nya tuh masih sisa 200 km lagi, jadi aman ya. Jadi Bobors yang mau pakai mobil listrik dari Jakarta ke Anyer pastinya lebih aman, apalagi maksudnya Bocan aja yang dari Bogor tuh nyampe gitu, apalagi yang dari Jakarta. Dan sekian review Movenpick Carita dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru nih buat Bobors yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.